my day nights tied me down with silk chains wrapped around my soul. It seems so obvious that I should put an end. Halo guys, balik lagi ke channel CJM dan balik lagi ke video update di channel ini. Jadi ini sedikit singkat, gue mau kasih pengumuman aja untuk konten baru yang bakal muncul mungkin mulai minggu depan. Dan sebelumnya untuk jadwal Keren Mode, kemarin pasti gue udah bahas di video update sebelumnya, tapi kayak gue lupa bahas kapan mulai efektif. Jadi gue juga udah sempet ngupload foto di Instagram dan gue kayak ngasih pengumuman bahwa itu bakal efektif mulai Senin depan, minggu depan jadinya. Jadi untuk kayak sisa hari ini, Jumat, Sabtu, Minggu ini gue bakal siapin semaksimal mungkin untuk minggu depan. Semoga aja bisa tepat untuk minggu pertama, jadwalnya baru berlaku. Jadi itu, dan gue mohon kayak dukungan dari kalian karena kayak gue butuh banget itu di saat gue lagi kerja keras banget untuk nyelesain semua ini. Karena ya ini nggak gampang gitu loh, jujur aja gue nyiapinnya tuh bener-bener harus tepat gitu loh. Hari ini dua video segala macem. Oke, jadi itu untuk jadwal. Terus sekarang yang mau gue bahas ini adalah konten yang bakal ada di channel CJM, pastinya berkaitan sama FIFA lagi-lagi. Tapi ini bukan FIFA 17, tapi ini FIFA 18. Jadi apa? Jadi kalian mungkin bisa lihat di judul, gue bakal bikin semacam kayak video yang isinya adalah harapan gue atau wish gue untuk FIFA 18. Jadi pastinya gue udah main Career Mode dari lama banget, dari beberapa episode atau edisi FIFA sebelumnya beberapa tahun lalu gitu. Gue udah sering main Career Mode dan gue pun udah nonton Career Mode udah dari lama gitu loh. Jadi kalian sendiri tahu gue tuh bukannya cuman konten kreator Career Mode, tapi gue juga penikmat konten Career Mode di YouTube gitu. Gue nontonin Career Mode orang luar negeri segala macam gitu. Dan intinya adalah banyak banget hal yang bisa diimprove atau diperbaiki di FIFA 18. Karena ya obviously Career Mode itu dibanding Ultimate Team jauh banget. Karena Ultimate Team ya kalian bisa beli koin segala macam, dan itu duit kan. Itu adalah pemasukan terbesar FIFA gitu loh dari Ultimate Team. Kalau Career Mode ya udah mungkin pemasukannya cuma dari saat kalian pertama beli FIFA tersebut, FIFA 17 misalnya. Begitu gue beli disknya kemarin, ya udah itu doang gitu loh duit yang bakal masuk dari Career Mode. Karena nggak ada kayak in-game yang bisa kalian microtransaction segala macam gitu. Jadi kalian nggak bisa ngeluarin duit untuk ngebeli sesuatu di Career Mode gitu loh. Jadi kayak misalnya untuk katalog aja tuh bukan duit asli kan. Misalnya gue mau sepatu baru nih, Nike keluarin Mercurial baru atau apa. Nah untuk katalog itu bukan pakai duit real money, itu pakai duit dari FIFA-nya gitu yang didapat dengan cara kalau misalnya lu sering banget main Career Mode, itu ntar bakal dapat ada achievement segala macam lah. Pokoknya intinya kayak gitu. Jadi ya sebenarnya wajar aja kalau misalnya EA Sport akhirnya memutuskan untuk ya udah ngapain kita ningkatin atau improve game mode yang nggak ngasilin duit, Career Mode gitu loh. Ultimate Team aja yang kita improve terus ya. Ya udah jelas Ultimate Team setiap tahunnya kayak improvementnya selalu besar-besaran gitu loh, dan berbeda jauh sama Career Mode. Tapi di sisi lain ya Career Mode ini adalah bisa dibilang kayak mata pencarian sebagian besar YouTuber FIFA luar negeri khususnya, karena banyak banget yang mainin Career Mode. Dan kayak kalau misalnya sejujurnya gue sendiri juga nggak pernah nonton konten Ultimate Team dari siapapun di YouTube gitu loh, maupun konten-konten yang berhubungan kayak mungkin lah beberapa kayak gue nonton adalah kayak yang pack opening segala macam. Itu pun punya orang-orang yang benar-benar kayak terkenal banget, kayak contohnya KSI kalau kalian tahu. Dulu dia sering bikin kayak dia ngebuka pack yang sampai teriak-teriak segala macam. Mungkin itu doang gue nonton, karena kayak itu pun bukan gue mau ngelihat packnya apa, tapi gue pengen lihat reaksi dia seperti apa, karena itu kocak banget kan. Jadi kayak gitu sih contohnya. Jadi emang gue pribadi adalah orang yang istilahnya konsumen Career Mode gitu loh. Gue nggak tertarik nonton Ultimate Team, karena menurut gue ya ngapain lu punya satu tim yang isinya udah main-main bagus semua. Walaupun itu kerja keras mungkin ya, dapetin main-main bagusnya, mungkin kayak harus nyelesain apa segala macam. Gue nggak ngerti sama sekali karena gue nggak main Ultimate Team sama sekali. Terus kayak ya gue emang demennya main Career Mode di mana lu punya total control, dan kayak nggak cuman sebatas lu beli pemain atau segala macem, tapi kita bisa ngembangin main muda, kita bisa punya objektif segala macam. Dan itu menurut gue yang seru dari Career Mode. Nah oleh karena itu di channel gue nggak ada sama sekali Ultimate Team. Jadi mungkin tuh ngejawab beberapa pertanyaan dari kalian. Mungkin kalian nanya kenapa bang nggak ada Ultimate Team segala macam. Gue bener-bener emang nggak tahu, kayak nggak tertarik aja gitu loh Ultimate Team. Gue emang passion gue di Career Mode, dan gue pun nontonnya ya Career Mode. Tapi udah sejak beberapa edisi FIFA terakhir kayak Career Mode tuh nggak ada bedanya sama sekali gitu loh. Jadi kayak bener-bener nggak ada improvementnya tiap tahun. Ya udah tiap tahun itu cuma yang baru adalah jersey baru, mungkin beberapa tambahan stadion baru, beberapa tambahan muka pemain baru, terus nggak ada apa-apa lagi baru. Gila banget untuk harga kaset FIFA 17 nih, yang harganya itu mencapai bisa dibilang hampir 1.800.000. Masa iya nggak ada improvement sama sekali gitu loh.
gue ngerti banget sih kalau misalnya emang mungkin EA Sports nggak mau ada kayak mungkin kan karena kan kalau misalnya improve suatu game mode itu obviously bakal ngeluarin dana dong. Mungkin mereka kayak lebih fokusin ke Ultimate Team, tapi please lah, Career Mode ini di YouTube juga kayak YouTuber luar tuh udah teriak-teriak dari beberapa tahun lalu. Ini adalah mata pencarian mereka, ini dimana mereka ngasilin duit tiap hari gitu loh, per bulan apalagi. Terus mereka harus berjuang keras sampai yang kayak bikin, kayak gue waktu itu sampai bikin kayak ada scene-nya dimana gue nerima telepon dari pihak manajemen klub segala macam. Itu tuh gunanya apa? Itu bikin Career Mode itu nggak ngebosenin. Karena sejujurnya kalau misalnya emang cuma Career Mode kayak gini doang, menurut gue bakal bosan banget. Mungkin untuk kalian yang baru nonton FIFA, Career Mode FIFA 17 ini mungkin kalian nggak bosen karena pastinya kalian kayak baru nih, wah ada sesuatu yang baru nih. Tapi untuk orang-orang yang udah main Career Mode dari lama, kayak gue contohnya, dan gue pun udah nonton Career Mode dari beberapa tahun lalu pastinya, gue kayak udah tahu ini bakal kayak gini, bakal kayak gini. Akhirnya lama-lama bosen juga gitu loh. Kayak gue mencoba untuk menghibur diri gue sendiri, nggak bakal bosen lah, ini kayak pemainnya baru, mainnya bagus segala macam, tapi ujung-ujungnya ya bosen sendiri. Dan akhirnya untuk YouTuber FIFA sulit banget, mereka bahkan sampai harus yang bikin ada press conference sendiri segala macam, karena itu nggak ada di Career Mode FIFA 17 gitu loh. Benar-benar menurut gue ya itu sesuatu yang harus diperbaiki. Nah ini dia, jadi konten FIFA 18 wishlist itu adalah tentang beberapa aspek atau adalah beberapa poin gue catat di sini yang gue mau diperbaiki di FIFA 18. Jadi mungkin kayak ini bukan big deal gitu, mungkin ini kayak nggak mungkin ada orang dari EA Sports yang nonton video gue khususnya. Kalau misalnya YouTuber luar negeri waktu itu ada dari FIFA 16 ke 17, mereka tuh sempat bikin wishlist, dan kayak mereka benar-benar sampai yang minta subscribers mereka itu nge-tweet kalau nggak salah ke salah satu orang penting di EA Sports yang bikin FIFA Career Mode ini. Dan akhirnya benar-benar didengar gitu loh. Orang ini sampai akhirnya bikin list, minta list dari para YouTuber ini, apa sih yang lo mau di FIFA 17 waktu itu. Dan akhirnya beneran dimunculin gitu loh beberapa feature baru. Kayak contohnya pre-season turnamen itu waktu itu gara-gara ada YouTuber yang minta gitu loh ke orang ini, dan itu didengerin. Tapi obviously itu YouTuber luar negeri yang mereka udah size-nya udah gede banget segala macam, dan mereka pun beberapa ada yang emang punya koneksi langsung ke EA Sports. Dan kayak siapa gue sih gitu loh, orang Indo mungkin kayak nggak ada yang ngerti gue ngomong apa kali ini kalau misalnya orang dari EA Sports nonton. Tapi yang jelas gue cuman berharap, dan mungkin ini kayak biar kalian tahu aja gitu loh apa harapan gue ke depan, dan mungkin kayak kalian ntar bisa jadi lihat, wah ini FIFA 18 akhirnya ada nih yang Bang Calvin mau waktu itu gitu kan. Jadi kayak ini beberapa hal. Terus kayak gue bikinnya jadi ini per part gitu, jadi nggak satu video semuanya gue bahas karena bakal panjang banget. Jadi gue bagi-bagi ke beberapa. Jadi gue sampai saat ini masih belum tahu ada berapa part yang bakal gue bikin di FIFA 18 wishlist ini, karena banyak banget sebenarnya, catatan gue itu udah banyak banget, ada belasan poin gitu. Dan gue terbuka untuk kalian nih. Jadi setelah mungkin kalian nonton nanti yang pertama, gue bakal bahas tentang misalnya pemain muda. Nah kalian mungkin bisa komen di bawah kayak, Bang menurut gue di Career Mode harusnya begini atau gimana. Ini khususnya buat kalian yang mungkin nonton atau main sendiri Career Mode. Jadi kalian bener-bener tahu nih di Career Mode tuh ada apa aja, terus yang kurang apa aja. Jadi kalian mungkin bisa kasih gue suggestion, dan bukan nggak mungkin ntar dari ide kalian bisa gue jadiin video gitu. Tapi yang jelas sekarang gue udah punya beberapa poin, udah ada ide-ide yang gue ada gitu loh di pikiran gue untuk FIFA 18 nanti. Ya sebenarnya tujuannya ini gue bikin kayak gini wishlist adalah supaya nanti FIFA 18 beneran kejadian gitu loh. Jadi kayak ya udahlah, siapa yang tahu sih, mungkin aja kayak tiba-tiba video gue booming 1 juta view gitu, terus kayak tiba-tiba ada orang dari EA Sports yang ngelihat, wah apa nih FIFA 18 wishlist dari orang Indonesia. Kita baru tahu ternyata ada peminat FIFA dari orang Indonesia gitu loh. Mungkin kayak gitu atau gimana gue nggak tahu. Tapi yang jelas harapannya adalah demi membuat game yang sama-sama kita cintai ini, FIFA, lebih baik lagi di FIFA 18. Dan wishlist atau harapan ini khusus untuk Career Mode. Jadi gue gak bakal bahas The Journey, gue gak bakal bahas Ultimate Team. Gue bener-bener cuma bahas Career Mode, karena itu yang gue mainin, dan itu juga yang kayak konten yang gue bikin di channel CJM ini. Dan kayaknya itu aja untuk video pengumuman. Jadi ini adalah konten yang waktu itu gue janjiin beberapa bulan lalu kan. Gue sempat bilang kayak April akhir gue bakal bikin konten. Nah ini dia konten yang bakal gue bikin. Jadi gue pun masih gak bisa janjiin setiap hari apa atau setiap berapa minggu sekali gue upload ini, tapi yang jelas gue bakal coba untuk sesering mungkin upload. Seperti yang kalian tahu, jadwal yang fix adalah jadwal Career Mode. Jadi kalau untuk ini kayak mungkin gue bakal kasih pengumuman di Twitter kali ya. Kayak misalnya besok nih gue mau upload, gue bilang kalian nih besok bakal ada FIFA 18 wishlist tentang apa, siap-siap nonton segala macam, mungkin di Twitter aja. Terus nanti gue juga kayak bakal bikin beberapa kayak artwork, kayak misalnya gambar nih, misalnya
tentang Youth Academy. Mungkin gue kayak bikin gambarnya, kayak gue edit sendiri gitu loh, iseng-iseng. Nah, kalian boleh, mungkin misalnya kalian mau upload ke Instagram kalian atau gimana, boleh. Tapi mungkin kalian jangan screenshot langsung dari video, karena obviously di video bakal ketutupan muka gue nih. Gue bakal pakai facecam nanti di setiap video FIFA 18 wishlist. Jadi mungkin kalau misalnya kalian mau upload ke Instagram kalian atau mau share ke teman-teman kalian, kalian bisa save aja dari Instagram CJM Official. Karena gue bakal setiap kali gue misalnya abis bikin misalnya wishlist yang bagian pertama nih Youth Academy atau Youth System, nah gue bakal post artworknya atau gambarnya ke Instagram. Jadi tanpa ada muka gue, tanpa ada facecam. Jadi itu lebih bagus dong buat kalian post di IG kalian kan. Jadi kalian bisa save dari situ. Kalau misalnya masih nanya gimana cara save dari IG, kalian googling aja, di situ ada caranya semua. Jadi kayaknya itu aja untuk video ini. Nggak singkat juga ternyata 10 menit ya, buset deh, gue kalau ngomong kayak gini nggak bisa berhenti deh sumpah. Tapi nggak apa, yaudah, thanks for watching, don't forget to like, subscribe, and I'll see you in the next one. Bye guys.